Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat? Tetap semangat walaupun di musim hujan? Tetap semangat dulu dong. Tepuk semangat. Bagus, semangat sekali walaupun dilanda hujan. Tetap semangat ya anak. Nah, sebelum belum kita mulai belajar, alangkah baik kita berdoa dulu ya. Untuk KM silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, setelah berdoa, Pak masih ingin mengabsen terlebih dahulu nih. Dalfa hadir, Asim Bahri, Herdiansa, Sofia, Hamidah, Siti Rosida, Dalfa Ijatun Nisa, Dini Azhara, Kamelia, Rika, Rismaya, Keisa Adelia, Jenny Karamadani, Iin Masito, Aulia, terus Mariani, hadir semua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Anak, sebelum Pak Mas mulai belajar, Pak Mas menanyakan terlebih dahulu. Minggu kemarin masih ingat gak kita belajar tentang apa? Rukun iman. Iman kepada siapa? Malaikat Malaikat Allah. Allah. Percaya gak ada malaikat? Tahu gak malaikat itu apa saja? Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar. Masya Allah, alhamdulillah semuanya sudah pada hafal ya nama-nama malaikat. Tugas-tugasnya juga sudah pada hafal. Berarti kemarin kalian menyimak pelajaran Pak Mansur dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai hikmah dari puasa Ramadan. Berbasis PBJL kita akan membuat proyek. Nantinya anak-anak akan membuat proyek masing-masing. Boleh dari poster, boleh dari tulisan, bebas ya. Nanti kalian presentasikan di depan kelas proyek kalian. Nah, sebelum proyeknya dimulai, Pak Mansur ingin menanyakan nih, tahu nggak hikmah puasa itu apa aja? Hikmah puasa untuk diri kita, buat kesehatan kita ada. Jadi yang nama orang yang puasa itu tubuhnya akan sehat. Nah, terus untuk ketakwaan kita, orang yang berpuasa itu akan lebih bertakwa dibanding orang yang tidak puasa. Contohnya kalau misalkan nih kita lihat, wah ada mangga nih, mangga orang lain. Kita ketika mau mencuri, kita ingat, wah sedang puasa. Nah, jadi puasa itu bisa menahan diri kita dari godaan setan dan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, terus dengan puasa juga kita akan lebih memahami, lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau kita tidak puasa nih, kita setiap hari jajannya banyak, makannya banyak, minumnya banyak, kita tidak merasa lapar, kita tidak merasa haus. Tapi ketika kita sedang puasa, kayaknya rasanya lapar deh. Tidak makan dari pagi sampai sore, tidak minum, hidupnya haus. Nah, banyak orang yang mengalami itu, mereka itu bahkan bukan karena puasa, tapi karena tidak ada makanan, tidak ada minum. Mau makan tidak punya uang, mau minum tidak ada air. Itu yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat lain, di sekitar kita. Akhirnya bisa menumbuhkan rasa ingin peduli terhadap lingkungan sosial kita. Itulah hikmah-hikmah dari puasa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menonton video tentang
tentang apa sih untungnya puasa untuk umat Islam. Ya, silakan disimak. Silakan ditonton videonya mengenai untungnya umat Islam berpuasa. Itulah ya anak-anak sekilas tentang hikmah puasa yang telah dijelaskan dalam video itu. Nah, sekarang tugas PJJ kalian adalah membuat, silakan ada yang membuat poster, ada yang membuat tulisan tentang hikmah puasa. Nah, sebelumnya Pak Mazri membagi kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan itu kelompok C. Sudah siap? Ya. Tugas-tugasnya nih. Yang kelompok ini adalah tugasnya membuat proyek mengenai hikmah puasa untuk meningkatkan ketakwaan apa saja. Nah, yang ini membuat proyek mengenai hikmah puasa tentang sosial lingkungan di sekitar kita. Hikmahnya apa saja tentang sosial lingkungan ya. Dan yang kelompok C yaitu hikmah puasa terhadap kesehatan kita. Silakan dibuat tugasnya masing-masing. Silakan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Kelompok C mengenai hikmah puasa terhadap kesehatan tubuh. Silakan ini dibuat tulisannya, didiskusikan bersama kelompoknya. Ini kelompok B tentang hikmah puasa mengenai sosial lingkungan apa saja nih dituliskan. Ya, yang ini kelompok A hikmah puasa terhadap kesehatan tubuh. Tentang ketakwaan. Ya, apakah puasa bisa menambahkan ketakwaan atau tidak? Silakan didiskusikan bersama temannya. Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bagus, kalian memang luar biasa. Tugas selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan tugas kalian yang sudah dibuat bersama kelompoknya masing-masing. Kita mulai dengan kelompok A dulu, silakan. Semuanya ke depan untuk mempresentasikan. Semuanya. Silakan dibaca ya. Ya.
Silakan presentasikan di depan kelas. Hikmah sosial dari ibadah puasa adalah menimbulkan kepedulian sosial. Puasa mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap sesama, terutama orang-orang yang kurang beruntung. Puasa membuat umat Islam merasakan apa yang dirasakan orang fakir, miskin ketika berjuang menahan lapar dan haus, meningkatkan hubungan sosial. Puasa mempererat hubungan sosial antara keluarga, teman, dan komunitas muslim. Kegiatan berbuka puasa bersama, sholat tarawih di masjid, dan memperbanyak kegiatan keagamaan bersama-sama dapat memperkuat ikatan antar individu. Mendorong ibadah sosial. Puasa mendorong orang untuk melakukan ibadah sosial, seperti memberi makan orang yang berpuasa, memberi infak, menyerahkan zakat fitrah, dan menyerahkan zakat amal. Terima kasih, tepuk tangan dong. Penampilan dari kelompok B, hikmah puasa terhadap sosial lingkungan kita. Nah sekarang untuk kelompok C, silakan presentasikan di depan kelas semuanya. Puasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan baik fisik maupun mental, diantaranya kesehatan jantung. Puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan resiko penyakit jantung. Kesehatan otak. Puasa dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari penyakit neurodegeneratif. Kesehatan mental. Puasa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres dan merangsang hormon endorfin yang baik untuk mengurangi cemas. Detoksifikasi tubuh. Puasa memberikan istirahat untuk sistem pencernaan sehingga membantu proses detoksifikasi tubuh. Menurunkan berat badan. Puasa dapat membantu menurunkan berat badan karena tubuh akan menggunakan lemak dan otot sebagai sumber energi. Menjaga kesehatan kulit. Puasa dapat mempercepat proses regenerasi kulit dan mencegah timbulnya jerawat. Memperbaiki fungsi organ hati dan ginjal. Puasa dapat memperbaiki fungsi organ hati dan ginjal sehingga tubuh lebih mudah mengeluarkan racun. Terima kasih, tepuk tangan. Dari kelompok C, hikmah puasa terhadap kesehatan dan tubuh kita. Oke, kesimpulannya Bapak ucapkan terima kasih atas presentasinya. Yang di sini tadi hikmah terhadap ketakwaan. Jadi dengan berpuasa seseorang akan mengingat bahwa dirinya sedang berpuasa dan tidak boleh melakukan dosa. Ketika kita akan berbuat dosa, ingat wah berpuasa gitu. Sedang puasa, akhirnya kita bisa menahan diri kita supaya tidak melaksanakan dosa. Karena kita kan puasa, wah waktunya aja, saya kan puasa, saya harus sholat. Nah itu jadi meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Ya, yang di sini tadi tentang sosial lingkungan. Nah, ketika kita puasa, kita menyadari bahwa menahan lapar, menahan haus itu sangat menderita. Haus dari pagi sampai sore, ya, lapar, tidak makan, tidak minum. Akhirnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki makanan dan tidak memiliki minuman, sehingga menumbuhkan rasa empati kita untuk membantu sesama. Nah, contohnya tetangga kita ada yang miskin, dia makan saja 3 hari sekali makannya. Kalau kita sehari 3 kali, dia mah 3 hari sekali. Akhirnya menumbuhkan rasa, oh ternyata
organ di tubuh kita, pencernaan terutama di tubuh kita itu istirahat dari subuh, terbit fajar awal puasa sampai maghrib. Nah, dengan istirahat itu maka pencernaan kita akan beristirahat, akhirnya menjadi tubuh kita menjadi sehat. Lemak-lemak kita tadi digunakan untuk menopang energi di dalam tubuh kita. Itulah hikmah dari puasa Ramadan. Nah, kalian silakan terapkan hikmah puasa ini yang sudah kalian buat untuk diterapkan di dalam lingkungan kita. Seperti tadi, hikmah dalam sosial, saling membantu sesama orang yang tidak, kepada orang yang tidak mampu. Ya. Terus dengan puasa kita akhirnya menumbuhkan ketakwaan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Silakan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah kita. Sekali lagi Pak Mansur ucapkan terima kasih atas presentasinya, atas pembelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, alhamdulillah ya. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai